Nah, mana tadi Zafira tadi ya? Aduh, ya, ya, ya. Maaf terpotong ya Zafira ya. Tadi apa pertanyaan terakhir tadi? Lupa saya. Yang pengalaman saya Bapak mengenai content creator. Oh iya, sudah dijawab ya? Sudah ya? Apakah saya perlu menjawab ulang Bapak? Ulang lagi aja deh ya. Heeh. Oh, oke. Saya izin menjawab. Jadi saya punya pengalaman sebagai bagian dari himpunan mahasiswa yang tadi saya bilang HIMA, di mana saya terlibat ke dalam pembuatan konten dan juga media sosial seperti layout feeds Instagram dan juga publikasi kegiatan. Dan dari situ saya juga belajar gimana cara membuat konten yang menarik dan juga mengikuti tren, serta bekerja dalam tim untuk menyampaikan pesan yang efektif, Pak. Oke, nah saya mau bertanya nih. Kira-kira dari pengalaman Anda itu ya, kalau untuk marketing itu yang paling bagus lewat mana tuh? Apakah lewat Instagram atau YouTube atau apa sekarang ya TikTok itu gimana menurut Anda? Kalau dari pengalaman saya sendiri ya Pak, untuk eh, marketing yang bagus itu lewat mana? Itu lewat media sosial pastinya, dan itu lewat Instagram dan TikTok. Karena di zaman sekarang ya, di masa ini tuh banyak sekali orang-orang yang eh, aktif ke dalam dua media sosial tersebut. Seperti itu Pak. Oke begitu ya. Nah kira-kira ya misalkan ya pengalamanmu kan banyak ya eh, selain di tempat bekerja nanti ya. Itu kira-kira apa yang bisa Anda kembangkan dari skill Anda untuk menunjang pekerjaanmu nanti? Oke Pak, saya izin menjawab. Pastinya yang bisa saya kembangkan di skill saya sendiri itu mengenai content creation atau content plannernya sendiri ya Pak. Karena kan saya juga ingin meningkatkan kemampuan di komunikasi dan juga teamwork, dan juga saya ingin mempelajari banyak hal mengenai digital marketing. Oke ya, terima kasih ya Zafira ya. Oke ya. Jadi kalau kalian amati sudah cukup bagus ya Zafira ya. Jawabnya enak ya, lancar gitu ya, terus nggak gagap, nggak bingung gitu ya. Nah, terus yang paling penting percaya diri juga ya. Nah, tinggal mungkin rambutnya agak dirapiin dikit aja itu ya. Oke, next. Siapa ini ya? Bawahnya Zafira ya. Oh, Casna tadi sudah ya. Sabania, Sabania. Ada Sabania? Hadir Bapak. Mana Hadir Sabania? Bapak. Oh iya, tunjukkan wajahmu. Nah, Sabania ya. Oke, Sabania ya. Ceritakan kepada saya pengalamanmu berorganisasi ya. Saya ingin melihat apakah Anda bisa bekerja sama dengan orang lain. Oke, Silakan. Bapak sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Agak kecil. Mungkin bisa Kecil ya? kencengin dikit ya. Nah, Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Syabani Najah Najwa. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya di program studi Desain Komunikasi Visual. Jadi pertanyaan Bapak tadi terkait dengan organisasi ya Pak ya. Jadi saya cukup berpengalaman di eh, kepengurusan organisasi ya Pak ya. Karena waktu dulu, waktu SMK, saya kebetulan di SMK itu pernah bergabung di organisasi OSIS, kemudian pernah bergabung di organisasi production juga yang kebetulan dikelola oleh sekolah saya. Terus saya juga sempat bergabung di eh, apa kayak organisasi untuk membuat produk F&B gitu dari sekolah saya gitu waktu itu.
Terus saya sekarang sedang bergabung di Himpunan Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya sebagai sekretaris umum yang dimana saya sekarang sedang sibuk untuk mengelola administrasi di himpunan ini. Dan kenapa kenapa kok saya gabung di kesekretariatan ini? Sedangkan saya eh, sekarang sedang menempuh pendidikan di desain komunikasi visual karena saya itu juga ingin mengorganisir administrasi dari apa saja yang sedang saya kerjakan karena saya juga sedang berfreelancer juga gitu. Jadi kayak di sekretaris itu kan kita belajar untuk mengorganisir apa saja yang ada di organisasi gitu kan. Jadi eh, saya dapat mengambil pengalaman itu di untuk bidang desain komunikasi visual itu sendiri gitu. Oke, bagus sekali ya. Nah, saya ingin bertanya ya, kan yang namanya organisasi itu banyak terjadi konflik ya. Nah, kira-kira nanti kalau ada konflik di organisasi Anda, apa yang bisa Anda lakukan? Terkait dengan konflik organisasi yang pastinya pertama kita harus tahu dulu sejauh mana konflik itu. Kalau misal memang konflik itu cukup besar, kita dapat mengkomunikasikannya terlebih dahulu. Jadi kunci pertama dari sebuah organisasi itu kan pastinya berkomunikasi ya Pak ya. Jadi kita harus komunikasi dulu apa aja konfliknya. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kita floorkan dulu semuanya. Kalau misal memang kita sendiri tidak dapat menghandle itu, kita bisa kayak mengkomunikasikannya dengan orang yang lebih berwenang gitu. Contohnya pembimbing organisasi atau bisa di ranah koorprodi gitu. Kalau misal case-nya di himpunan prodi gitu. Tapi sebelum itu kita juga harus make sure kalau misal ketua ketua himpunan sendiri atau wakilnya atau eh, in case apa ya BPH-nya Badan Pengurus Hariannya tuh harus udah tahu semua gitu. Jadi biar lebih enak untuk mengkomunikasikannya ke pihak yang lebih berwenang gitu, yang kayak dosen-dosen gitu sih. Menurut saya seperti itu sih, Pak. Oke, ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya, Sabania ya. Ah, Iya, ya, terima kasih Bapak atas ya, waktunya. Jadi bagus ya, Sabania sudah menjawab dengan runtut gitu ya, terus logis ya, pengalamannya juga banyak gitu ya. Cuma agak sedikit tegang aja ya, jadi kurang cair. Nah, kan gini tersenyum Benar-benar, gini. benar-benar, Heeh, benar. terus senyum gini kan baru lepas tuh ya. Senyum gini baru lepas ya. Nah itu penting juga tuh ya. Kayak ada yang ditahan gitu kalau kamu nggak lepas ya. Nah itu pelajaran juga untuk yang lain ya. Nah sekarang siapa ini ya? Maulida ada Maulida? Maulida ada? Bapak, sebentar Pak. Eh iya. Kenapa Mutiara? Mutiara kenapa? Angkat tangan Mutiara. Bapak, saya izin mengajukan diri terlebih dahulu untuk simulasi, apakah tidak apa-apa? Oh ya ya, bagus bagus. Sebentar habis Maulida ya. Nah, Baik, Bapak. mm. Oke, Maulida, sudah siap? Insya Allah, Bapak. Oke, ya, Maulida. Ceritakan pengalamanmu ya dalam bidang desain yang menunjang untuk pekerjaanmu di perusahaan saya. Silakan. Baik, baik. Sebelumnya itu untuk mengetahui tentang pengalaman saya di bidang desain ini, kita harus mungkin saya bisa menceritakan dulu apa saja yang telah saya accomplish dalam semester saya di perkuliahan desain DKV ini. Nah, yang pertama saya memiliki pengalaman untuk mendesain signage atau dan poster-poster digital visual yang pastinya akan membantu untuk memberikan
saya gambaran-gambaran apa yang harus dilakukan untuk pekerjaan saya yang saya lamarkan hari ini. Dan juga pastinya saya juga pernah eh, membuat, mungkin bagi seorang desainer sendiri ya, itu harus memiliki harus memahami nilai-nilai estetika yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Jadi setiap perusahaan pastinya memiliki nilai estetika sendiri. Jadi saya memiliki kemampuan untuk eh, memberikan atau mengidentifikasi apa saja yang harus digunakan dari GSM, dari elemen-elemen visual yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dan uh, kenapa saya membicarakan hal ini? Karena dari semua itu pastinya akan merubah atau akan mempengaruhi pengalaman saya dalam uh, mendesain uh, atau mengerjakan desain yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Oke, terakhir kali Anda bekerja, proyek Anda apa? Terakhir kali saya bekerja yaitu membuat signage untuk satu suatu sekolahan, yaitu sekolahan SMA saya, SMA Al-Falah Ketintang Surabaya. Nah, itu saya membuat desain signage. Signage itu apa? Signage itu kayak tanda-tanda rambu-rambu yang digunakan oleh eh, tempat umum untuk memberi arahan pada pengunjung atau penduduk di tempat umum tersebut. Nah, jadi saya membuat dari desain signage-nya itu ada 50 buah atau 50 desain sendiri saya kerjakan sendiri dengan elemen-elemen yang saya ciptakan sendiri, juga dengan saya eh, membuat eh, eh, denah. Jadi saya dan tim saya, jadi di dalam suatu proyek itu ada 2 orang, jadi ada saya sama satu teman rekan saya itu. Nah, saya juga membantu dalam memberikan masukan dan ide-ide awal kepada desain signage itu sendiri. Oke, ya, jadi Anda sudah punya pengalaman ya bekerja sama dengan orang lain ya, paling tidak ya. Baik, ya Pak. Oke. Apakah pernah ada konflik ketika Anda bekerja dengan orang lain? Tentunya tentunya ada Pak. Cuman dalam penyelesaiannya sendiri itu saya lebih memilih untuk tegas dan tidak mengalah. Jadi saya, kalau dalam suatu konflik pastinya ada apa yang dikonflikkan. Nah, di di kerja tim sendiri itu pastinya ada konflik tentang bagaimana seseorang ini mengerjakan sesuatu, dan apakah tim yang lain apa menjadi hal yang berat untuk tim lain, itu pastinya ada. Dan saya lebih memilih untuk tetap tidak mengalah dan mengerjakan bagian yang ditugaskan kepada saya aja. Oh, iya, iya, iya. Maksudnya tidak mengalah itu, apakah Anda sebagai leadernya atau memang tidak mau mengalah karena Anda selalu benar atau bagaimana tuh? Untuk tergantung dengan konfliknya ya Pak. Yang saya bicarakan tadi itu konflik tentang bobot kerja yang terasa tidak sesuai atau tidak imbang. Hmm. Jadi misalkan tentang hal tersebut pastinya saya tidak mau mengalah. Cuman untuk yang lain, misalkan konflik pribadi atau gimana, itu dilihat dulu apakah itu konfliknya akan menjadi sangat besar, atau konflik itu dapat saya selesaikan sendiri dengan pihak yang lain tanpa ada mediator, atau
itu memang harus ada mediator, soalnya masalahnya memang sebesar itu. Oke, ya, terima kasih ya, Maulida ya, sudah Ya, Pak. bercerita. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Mutiara sudah siap ya. Nah, Iya, sebentar Pak. sebelum sebelum ke Mutiara ya. Saya mau membahas interview saya dengan Maulida tadi ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati ketika nanti interviewer itu kadang-kadang suka menjebak tuh. Ya, suka menjebak. Seperti dengan Maulida tadi, saya ingin menegaskan bahwa jangan-jangan Maulida ini dia pengen menang sendiri tuh, semuanya harus kalah. Oh, dia harus sebagai leadernya. Nah, itu sebetulnya kan kurang bagus tuh ya. Nah, makanya saya ini tadi tuh ya, saya berusaha untuk eh, mengecek gitu ya, apakah betul Maulida itu seperti itu. Nah, nanti ketika wawancara juga seperti itu, nanti kalian akan dikejar terus tuh ya. Jangan-jangan nih orangnya memang ini nih, misalkan oh temperamental, suka marah-marah misalkan ya, atau orangnya memang apa namanya nggak mau berbagi dengan yang lain, nggak bisa bekerja dengan yang lain. Nah itu berat sebetulnya ya. Ketika Anda sudah dicap nggak bisa bekerja dengan orang lain itu bahaya ya, karena nanti Anda harus bisa bekerja dengan orang lain ya. Nah, mana Mutiara? Mana Mutiara tadi ya? Oke, ya luar biasa ya Mutiara. Mengajukan diri ya. Nah, itu Mhm. bagus ya. Itu menunjukkan antusiasme ya. Baik, Mutiara, ceritakan pengalaman Anda dalam bidang desain sehingga Anda berani melamar bekerja di perusahaan kami. Baik, Bapak, terima kasih. Jadi pengalaman saya pribadi dalam bidang desain itu, sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Ketua Bidang 8 di OSIS waktu SMA, dan saya juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim dalam desain, sehingga saya berkecimpung secara aktif dalam mengembangkan kemampuan desain saya. Dan selain itu, saya juga memiliki pengalaman lain di melalui kepanitiaan-kepanitiaan kampus seperti dalam tim PDD maupun merchandise, Bapak. Oke, apa itu yang terakhir itu yang saya kurang paham tuh? PDD itu apa? PDD itu tim publikasi desain dan dokumentasi, Bapak. Jadi di situ saya sebagai anggota memiliki eh, kewajiban di mana saya harus mengerjakan desain-desain atau tugas-tugas yang sudah diberikan oleh koordinator saya dan berkoordinator lebih lanjut mengenai apakah ada desain yang harus direvisi atau tidak. Nah, ketika Anda bekerja di situ, apakah Anda sendiri atau melibatkan orang banyak di situ? Kalau kemarin sesuai pengalaman saya itu tentunya melibatkan orang banyak, Bapak. Namun setiap orangnya, setiap anggotanya itu memiliki tugasnya masing-masing sehingga saya pun juga memiliki kewajiban saya sendiri juga, Bapak. Nah, apakah Anda punya pengalaman sebagai tim leader ya, sebagai pimpinan proyek begitu yang mengarahkan anak buah Anda untuk mengerjakan sesuatu? Iya, Bapak. Jadi sewaktu di SMA SMA itu saya sebagai ketua tim desain sehingga itu ketua tim desain di organisasi siswa intrasekolah sehingga saya mengarahkan banyak program kerja dalam bidang desainnya, Bapak. Baik, apakah Anda pernah dibayar untuk melakukan sebuah proyek desain sebelumnya? Sebelumnya, iya Bapak, jadi saya juga memiliki pengalaman sebagai freelancer ilustrator di mana saya mendapatkan request-request dari klien berdasarkan jenis desain yang ingin mereka ajukan. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan, jenis desain yang sudah saya kerjakan itu ada di poster, kartu lanyard, serta kalungnya.
mock up baju, serta komisi-komisi lainnya. Dan saat ini sendiri saya juga sedang bekerja menyelesaikan sebuah eh, karakter desain dalam sebuah brand UMKM, Bapak. Baik, misalkan Anda sudah bekerja di tempat kami, kemudian ada perusahaan lain yang membutuhkan juga seorang freelancer gitu ya. Kira-kira Anda bagaimana tuh memposisikan diri? Tentunya jika saya sudah bekerja di perusahaan Bapak, pastinya kan saya juga sudah memiliki kontrak dengan perusahaan Bapak ya. Jadi di situ mungkin saya juga harus melihat apakah dalam kontrak tersebut saya diberikan izin untuk memiliki kerjasama dengan pihak lain ataukah tidak. Apabila saya memang diberikan izin oleh perusahaan Bapak bahwa saya boleh bekerja sama dengan perusahaan lain, maka tentu saja saya juga harus memastikan atau memperhitungkan prioritas saya dan efisiensi kerja saya sehingga saya tidak mengganggu kinerja saya dalam di perusahaan Bapak. Oke, terima kasih. Baik Ya, Bapak, terima sama. kasih Mutiara ya. Ya Bapak. Ya, tuh kan keren ya Mutiara ya. Itu tadi pertanyaan saya menjebak sebetulnya ya. Artinya memang kenyataannya dalam pekerjaan nanti banyak tuh godaan-godaan untuk selingkuh dalam tanda kutip ya. Nah, itu eh, sering sekali terjadi ya. Makanya itu kadang-kadang ditanyakan di awal ya. Terima kasih Mutiara, sudah cukup percaya diri ya, bagus. Terus runtut jawabannya ya. Cuma yang kalau bisa saya sarankan ya, contohnya jangan OSIS ya, nanti agak kejauhan ya, agak kejauhan. Nanti kamu sudah lulus terus contohmu dulu pada saat saya di OSIS, woi tahun kapan itu ya? Nah, kamu harus punya pengalaman yang lebih baru lagi ya. Ya, Ya terima Bapak. kasih Mutiara. Terima kasih kembali Yang Bapak. lain, yang lain ini mana list itunya ya, list partisipan. Oh ini nih list partisipan. Nah, sebagian dari teman-temanmu itu karena ada kuliah jam 9, jadi nggak bisa ikut ya. Kita paling ini lagi ya, 5 atau 10 menit lagi lah ya. Paling nggak setengah kelas ya. Nanti next week setengah yang lainnya jadi bisa kelar ya. Nova ada Nova, Nova. Permisi, ada Pak? Ya, oke Nova. Sudah siap Nova? Insya Allah sudah Pak. Oke ya. Tolong ceritakan kelebihanmu ya. Kelebihanmu apa? Kemudian kekuranganmu juga apa ya, sehingga berani melamar di perusahaan kami. Ya, silakan. Baik, pertama-tama di sini karena Bapak menanyakan pada saya mengenai kelebihan serta kekurangan saya. Terkait kelebihan sendiri untuk soft skill saya, di soft skill saya sendiri itu saya termasuk orang yang mudah berbaur kepada orang lain dan tentunya itu mudah beradaptasi juga. Jadi saya tuh dapat bekerja sama dengan orang lain dan tentunya hal ini tuh juga cukup dibutuhkan untuk di perusahaan Bapak ya. Lalu saya juga untuk hard skill saya sendiri, saya bisa, saya menguasai beberapa software desain yang tentunya itu dapat membantu untuk mengatasi urusan desain yang tentunya hal ini tuh em, searah dengan bidang yang Bapak Bapak ajukan ya di lowongan pekerjaan tersebut. Lalu untuk kekurangan saya sendiri itu bisa bisa disebut saya itu orangnya terlalu ini ya, sebutannya apa Pak? Gimana, gimana? Lupa sebutannya Pak, maaf. Lupa sebutannya ya.
Iya. Anda aja lupa apalagi saya ya. Oh ya, saya orangnya terlalu ini perfeksionis. Jadi misalnya kalau misal di desain orang lain itu kurang ini ya, di mata saya tuh kurang cocok gitu. Jadi em, saya saya bicarakan lagi kepada teman-teman rekan desain saya dan tentunya hal itu tuh kurang kurang objektif ya jadinya Oke, ya. Jadi gitu. apalagi kekurangannya apa lagi? Untuk saat ini seperti itu sih Pak untuk yang searah dalam pekerjaan. Oke, nah kalau pengalaman Anda bekerja sama dengan orang lain bagaimana tuh? Mungkin pernah ada konflik atau pernah nggak Anda sebagai tim leader di proyek? Kalau pengalaman saya di mungkin di beberapa tugas kuliah ataupun ada pun project ya, tentunya ada permasalahan yang jelas menghambat pekerjaan dari project desain yang saya dan teman-teman saya buat. Namun di sini saya memilih untuk untuk membicarakannya kembali dengan teman-teman saya. Jadi intinya saya nggak main hakim sendiri dan kami inilah kah ber intinya saling berbicara aja deh. Jadi kayak mengungkapkan gitu. Dan tentunya hal itu tuh dapat membuka perspektif mereka atau cara berpikir mereka kalau mereka itu harusnya itu bisa lebih dari ini dan nggak bergantung kepada orang lain gitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Nova ya. Baik, Jadi Pak. Terima kasih. eh, kalau boleh saya kasih feedback ya, sebetulnya sudah bagus tuh jawaban-jawabanmu ya. Kemudian penampilanmu juga cukup profesional ya. Eh, Cuma satu aja yang kurang tuh ya. Jawabnya masih belibet ya, belibet ya. Apalagi tadi lupa namanya apa itu ya. Itu ya. Ya, ya. Cuma begini ya. Eh, Tadi bagus ya ketika Anda menjawab bahwa oh saya perfeksionis ya. Nah, kadang-kadang apa yang kamu anggap itu jelek ya, buat saya sebagai HRD itu bagus malahan ya. Nah, jadi saya sebagai HRD malah senang ada orang perfeksionis. Oh, berarti nanti pas hasilnya ini pasti keren sekali kan begitu ya. Nah, cuman Anda memang harus bisa mengkompromis ya kan gitu ya. Dari perfeksionisme itu ke anak buahmu. Nah, itu komunikasinya gimana tuh ya? Karena kadang-kadang orang perfeksionis itu jengkelin ya. Oke Betul, ya, Pak. makasih ya Nova ya. Nah, Baik, Pak. Terima kasih. silakan. Teman-teman yang lain juga begitu ya. Silakan Anda berlatih ya. Kamu latihan sama temenmu ya. Pura-pura temenmu jadi HRD kan gitu ya. Nanti wawancara kamu jadi calon karyawannya ya kan. Gitu. Yang pasti harus percaya diri, penampilan harus oke ya, dan nggak ragu-ragu ya, nggak ragu-ragu. S2, S2 ada S2. Aji, kita sudah berapa orang Aji hari ini? Izin menjawab Bapak, untuk hari ini kita sudah 8 orang Bapak. 8 orang ya. Ah, Dan izin menambahkan Bapak, mm-mm. untuk jam mata kuliahnya sudah habis Bapak. Oh, sudah habis ya? Oke, ya ya ya. Ya, Ya wes, kalau begitu minggu depan kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Ini juga si Zoom-nya juga sudah bilang waktunya tinggal 9 menit ya. Ya. Ya, saya harap minggu depan Anda semua lebih siap ya. Paling enggak busananya yang proper gitu ya. Atau kalau memang backgroundmu itu kurang bagus,
diganti background yang bagus misalkan ya. Terus ya penampilanmu ya. Pakai kacamata itu kadang-kadang bisa membantu ya. Pakai kacamata kadang-kadang bisa membantu terlihat lebih profesional kadang-kadang ya. Yang pasti bajunya ya. Terus rambutnya ditata ya, jangan kayak orang baru bangun tidur ya. Di situ nanti sangat menunjang ya. Terus percaya diri pasti ya. Baik, itu ya untuk hari ini ya teman-teman ya. Minggu depan yang lain yang belum silahkan siap-siap ya. Jangan lupa semua pertanyaan itu sangat mungkin untuk ditanyakan sama HRD ya. Kalian harus siap dengan segala kemungkinannya ya. Kamu buka-buka buku atau catatan atau googling gitu, apa sih yang biasanya ditanyain sama HRD ya gitu ya. Ini nanti insya Allah ya bisa jadi bekal kalian ketika nanti kalian lulus ya. Nah, baik, terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf ya. Kita akhiri dulu meeting kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima kasih Bapak. Ya.